Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya sebagai seorang muslim, seyogyanya kita mempunyai sebuah fondasi, yang mana fondasi itu adalah tiang. Bila dia rusak, maka dia akan hancur berantakan. Namun kalau seandainya dia tetap berdiri dan kokoh, maka seluruhnya akan ternaungi dengan adanya tiang tersebut. Di dalam Islam ada yang namanya pokok-pokok Islam atau fondasi-fondasi Islam yang biasa kita kenal dengan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ada 6. Rukun iman 6. Rukun Islam 5. Rukun Islam rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Jadi kita akan menjabarkan satu persatu daripada rukun ini, dan sebelumnya kita juga akan menjabarkan juga bahwa rukun iman ini memang benar-benar harus ada di dalam setiap muslim, terutama orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Umar radhiyallahu anhu qala, "Bainama nahnu julus 'inda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. تعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلى آخر حديث. Dari Umar radhiyallahu anhu bersabda, mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kami sedang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Di suatu hari kami itu duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang yang berperawakan syadidu bayadi thiyab, dia memakai pakaian putih, syadidu sawadi syar, dan mempunyai rambut yang hitam. La yura alaihi athar safar, tidak terlihat padanya itu ada bekas-bekas bahwa dia lagi bersafar. Biasanya kan orang yang bepergian itu kelihatan dari penampilannya itu, apakah dia itu ada barang-barang bawaan atau sedikit kelelahan, atau kalau di padang pasir itu ada sedikit kosong istilah kita sini karena panasnya matahari. Pada waktu itu
laki-laki ini tidak terdapat atau tidak terlihat sama sekali dia itu seorang musafir, seorang yang lagi berpergian. Wa la ya'rifu minna ahad, dan kami tidak mengetahui siapa dia itu. Artinya enggak ada seorang pun yang mengenal orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi li rukbatayhi, maka dia langsung menempelkan tumitnya, tumit dengkulnya, ila rukbatayhi, kepada dengkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'a kaffayhi ala fakhidhi, setelah dia angkatkan dengkulnya dengan dengkul Rasul, lalu dia naruh tangannya itu di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Tolong jelaskan kepada saya apa itu Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah." Islam itu adalah kamu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa tu'tuz zakat, yang ketiga memberikan atau menunaikan zakat. Wa tasumur Ramadan, yang keempat berpuasa. Wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila, dan apabila yang kelima adalah berhaji bagi yang mampu. Pada sadaqtu, setelah Rasulullah SAW menjabarkan tentang al-Islam, lalu dia berkata, "Ya, saya percaya." Lalu sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya terkejut, takjub atau gimana ya istilahnya, kaget aja. Dia nanya, terus dia langsung percaya, seperti itu saja. Lalu dia berkata lagi, orang yang ini yang tadi bertanya berkata lagi, "Qala fa'akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "An tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bi qadari khairihi wa syarrihi." Al-iman an tu'minu billah, engkau meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan rasul, para nabi-nabi, dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'minu bi qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada qadar dan qadar. Qala sadaqtu. Lalu si pemuda tadi ini berkata bahwasanya, "Ya, saya percaya," atau "Ya, saya beriman." Qala, lalu dia berkata lagi, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Tolong jelaskan tentang saya apa itu ihsan. Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu berbuat atau kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya. Jadi kamu beribadah, kamu menyembah Allah itu seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala ada di depan.
Fa'ilam takun tarahu, kalau seandainya kamu tidak bisa atau tidak melihat atau tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah bahwasanya fa'innahu yaraka. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Maka yakinilah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa melihat. Hadis ini adalah hadis yang sangat panjang yang menjelaskan tentang pokok-pokok iman Islam, pokok-pokok seorang muslim, yaitu seperti yang disebutkan tadi, iman itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada nabi dan rasul yang diutus kepada manusia, percaya pada hari akhir dan percaya pada Allah dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Lalu rukun Islam juga sama yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kita membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, berhaji bagi yang mampu. Nah, ini semua adalah fondasi daripada seorang muslim. Seorang muslim harus mengetahui, terutama kalau seandainya sudah kita tahu bahwasannya kita meyakini akan adanya keimanan-keimanan yang tadi, maka kita harus tahu juga Allah, siapa Allah, terus apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti itu malaikat Allah ada berapa banyak yang ada di bumi, berapa banyak yang ada di langit, dan berapa banyak yang harus kita yakini atau berapa banyak yang ada atau termaktub di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Lalu kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan kepada rasul, lalu hari akhir dan qada dan qadarnya. Itu semua harus kita yakini. Ini pengetahuan kita tentang Allah, asma Allah Ta'ala al-husna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya siapa Tuhan, fa'alam annahu la ilaha illahu, astaghfir dzambik, dan pengetahuan kita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa nama beliau, terus keturunannya, dari siapa-siapa saja kah dia, bagaimana kehidupannya, dia tinggal sama siapa, terus sahabat-sahabat yang membersamai beliau siapa saja, dan lain sebagainya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, wahai seluruh manusia, inna rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya saya Muhammad adalah utusan Allah kepada kalian semua. Artinya adanya atau diutusnya Rasulullah SAW menjadi sebuah keberkahan bagi umat manusia, sehingga kita bersyukur akan diutusnya Nabi SAW. Dan yang paling penting lagi adalah ma'rifah dinul Islam, pengetahuan tentang Islam. Apa koridornya, apa larangannya, kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hukum-hukum Islam itu kita harus tahu dengan dalilnya. Contoh misalkan seperti sholat. Sholat itu kenapa harus wajib? Ada dalilnya. Dalilnya apa? Dalil diwajibkannya sholat. Aqimu sholat, atu zakat, wa amiru illa liya'budullah wa khulishina lahu-din hunafa wa yuqimu sholat wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyim. Seperti itu. Dan juga seperti puasa, misalkan
kita harus tahu dalilnya. Karena seorang muslim, kalau seandainya ditanyakan, maka kita punya fondasi. Apa fondasi kita? Apa rujukan kita? Atau seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita beli HP, kita dikasih buku panduannya. Manusia juga seperti itu, diturunkan dari surga sampai ke bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dengan diturunkannya Al-Qur'an sebagai panduan pedoman kita. Setelah diturunkannya Al-Qur'an, juga diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi sebuah keberkahan. Al-Qur'an dijelaskan dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW adalah utusan yang tidak pernah berbohong. Rasulullah SAW juga bicaranya adalah wahyu, karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Secara keseluruhan kita harus paham tentang konsep ketauhidan yang pertama, karena keimanan itu akan pudar seperti halnya yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada 10 pembatal syahadat, yang mana 10 itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan juga kalau seandainya iman kita itu hanya sebesar biji sawi, maka otomatis semuanya akan bisa tergadaikan dengan adanya keduniawian. Ditawarkan dunia untuk menggadaikan keimanan. Bila seorang tidak mempunyai keimanan yang benar-benar kuat, maka dia akan menggadaikan dengan sesuatu yang murah. Menggadaikan keimanannya dengan sesuatu yang murah. Kita contohkan sekarang, ada banyak orang kelaparan yang memang mereka tidak beruntung, dan mereka kadang tidurnya di emperan jalan. Ketika itu, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, Yahudi, Nasrani, itu memanfaatkan dengan adanya seperti itu. Mereka datang kepada orang-orang yang tadi, lalu ditanyakan, kalian itu agamanya apa? Muslim. Oh, baik. Kamu tidur sini, kami nggak punya rumah. Ya udah, saya kasih rumah, tapi kamu harus pindah agama ke agama saya. Karena saya itu adalah utusan yang mana kami dalam agama kami itu harus berbuat baik. Kamu di agama kamu dijelaskan bahwa berbuat baik, tapi siapa yang sudah berbuat baik kepada saya? Enggak ada. Kalian tetap tidur di emperan jalan, kalian tetap mengemis, kalian tetap seperti ini. Saya datang untuk membantu kalian, tapi dengan syarat bahwa kalian harus pindah agama saya. Orang yang keimanannya hanya sekuat kerupuk jengek, bila kena air langsung menciut, kesempatan ini, kapan aja ada rumah, seperti itu. Otomatis dia tidak akan menolak, dan dia akan mengambil, karena mereka memikir bahwasanya itu adalah rezeki saya. Daripada saya hidup terluntang-lantung di jalanan seperti ini, mumpung ada kesempatan orang yang ngasih, hanya masuk ke agama mereka. Enggak, selesai. Dikasih semua. Iya, selesai. Murtad. Makanya pokok yang ini harus
harus benar-benar kita keluarkan, terutama kepada anak-anak kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu beriman kepada Allah yaitu harus benar-benar kita keluarkan bahwasanya kalau seandainya ada yang seperti ini, iming-iming apapun dia untuk kembali atau untuk lari dari agama Allah, maka jangan kamu pertaruhkan atau jangan kamu gadaikan keimanan kamu dengan hal duniawi yang hanya sepele. Kalau seandainya kamu melakukan, maka selesai agama kamu runtuh, fondasi kamu hilang, keimanan kamu juga sudah tidak ada yang tersisa dari kamu kecuali sebuah kehinaan. Oleh karena itu kita harus benar-benar kuatkan di sini, benar-benar kita tancapkan seperti sebuah kancang. Ketika kita menaruh tenda ada kancangnya. Kancangnya itu yang benar-benar harus menusuk ke dalam relung hati yang paling dalam kita. Dan kita didik anak-anak kita. Waktu kita didik anak-anak kita, ada Allah misalkan, kuasa Allah. Kita nggak tahu mau kita kapan. Tiba-tiba kita sudah punya anak sekitar beberapa, 2, 3, 4. Pada Allah meninggal. Anak kita itu diasuh oleh saudara kita. Karena mungkin sedikit ya kelakuan anak kecil kan mungkin agak sedikit buat jengkel. Sehingga saudara kita itu melepaskan anak kita setelah misalkan sudah sedikit dewasa, sekitar SMP atau SMA, dilepaskan saja. Mau hidup di mana silakan, mau pulang ke sini silakan, mau hidup di mana silakan. Bagi kita orang tua yang memang misalkan sebelumnya sudah menanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Jangan sampai kamu menggadaikan iman kamu dan jangan sampai kamu mengatakan Allah itu ada dua, apalagi sampai beranak anak. Tidak, Allah itu satu, Allah itu esa, dan Allah itu dari wala dua. Kita tinggalkan, meninggal kita, wafat kita, anak kita sudah kuat. Dalam dadanya itu punya keimanan. Sehingga kalau seandainya anak kita itu misalkan dicoba dengan cobaan yang seperti itu, otomatis dia akan lebih siap. Ketika datang orang-orang seperti tadi yang menginginkan untuk pindah agama, silakan kalau datang ke agama ini kita kasih semuanya. Kalau mau rumah kita kasih, mau motor, mau kendaraan kita kasih, mau tanah kita kasih, mau pendidikan yang tinggi kita kasih, atau mau jabatan kita kasih. Seperti itu. Sehingga kalau seandainya anak kita itu kuat, imannya dia bilang, saya lebih baik mati daripada harus mengandalkan keimanan saya. Seperti itu. Sehingga kita sebagai orang tua menjadi bangga. Makanya fondasi ini benar-benar harus kita tanamkan sedari dini. Harus kita tancapkan ke dalam hati-hati mereka. Caranya adalah dengan orang tua juga harus ikut andil dalam pendidikan mereka. Gimana caranya? Ikut kajian-kajian supaya orang tua itu terbuka pikirannya. Ikut juga bersama-sama mereka ketika mereka belajar dan tinggi mereka. Jangan cuma disuruh buat PR, buat PR kita duduk santai-santai. Mama ini mana nih 3,5? 3,5 atau misalnya dia dari dimarahin. Kadang jengah seperti itu, kalau dalam seperti itu nggak mau lagi dia. Sehingga anak itu akan mencari tempat yang paling nyaman bagi dia. Ketika ditanyakan, dia welcome.
Sebagai orang tua, kita terkadang kurang perhatian. Ini bukan hanya bagi jemaah, ini juga bagi saya pribadi. Tidak ada orang tua yang sempurna. Semuanya dalam masalah belajar. Ada teman-teman yang belum menikah, alhamdulillah dipertemukan majelis ini, sehingga dia bisa mengetahui bahwasanya pendidikan anak itu seperti ini. Harus ditamakan apa-apa yang anak saya. Harus saya ajarkan apa-apa aja. Terus bagaimana cara mereka supaya mereka menjadi Islam kepada kita, terutama kepada orang tua. Itu semuanya ada teorinya, itu semuanya ada ilmunya. Tinggal bagaimana kita orang tua itu menyerap sedemikian rupa ilmu itu untuk kita terapkan kepada anak kita. Sehingga nanti anak kita itu benar-benar aset kita, bukan hanya sebagai seorang yang menjadi darah daging atau penerus kita, tapi juga menjadi aset kita untuk dunia akhirat kita. Ketika kita mati, tidak ada yang menolong kita kecuali anak kita. Sehingga anak itu adalah aset orang tuanya. Makanya ada orang tua yang belum dikaruniai, mereka pengen banyak punya anak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkehendak lain. Mereka akan mencari cara berobat pergi sama orang lain untuk merawat anak. Nah, kita punya anak, kita siapa? Mau kemana kamu, mau ngapain kamu, terserah kamu. Yang penting sore pulang, malam tidur, pagi sekolah, selesai. Padahal enggak seperti itu juga. Ini awalnya sedikit masuk ke pembahasan parenting Islam, supaya kita juga mengenal bahwasanya di dalam Islam itu juga ada diajarkan tentang bagaimana caranya mendidik anak, atau bahasa kerennya parenting Islam. Bagaimana cara mendidik anak, bagaimana menjadi orang tua yang benar, bagaimana menjadi ayah dan ibu yang benar untuk anak-anak mereka. Masyaallah muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada beberapa bulan sebelumnya kita sudah melaksanakan sedikit banyaknya pendidikan tarbiyatul aulad bagi anak-anak yang ada di sini, dan alhamdulillah secara keseluruhan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Allah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga semuanya. Namun ada sedikit kendala, mungkin bukan dari anak, kendala dari memang orang tua. Sehingga saya buat pengajian seperti ini supaya orang tuanya datang. Orang tua dengan anak itu sebenarnya satu kabel. Kalau seandainya mereka tidak disambung, maka tidak terkoneksi antara keduanya. Kalau seandainya kita pisah-pisah, maka kabel itu akan putus. Makanya ada pengajian orang tua, ada pengajian anak-anak. Orang tuanya belajar bagaimana anaknya itu bisa dididik dengan baik. Anak-anak belajar fondasi-fondasi agama kita, terutama belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena sesungguhnya sumber ilmu itu ada di Al-Quran. Kalau seandainya kita sudah bisa atau sudah lancar dalam membacanya, tinggal nanti kita menghafalkan dan mentadabburinya. Itu adalah PR
harus diketahui oleh seorang muslim itu adalah fondasi-fondasi yang tadi kita sebutkan. Bila dia tidak ada atau bila dia kurang, maka otomatis berkurangnya fondasi-fondasi kita. Seperti halnya keimanan. Kita harus beriman kepada Allah dan lain sebagainya sampai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus syahadat. Yang mana syahadat itu adalah kunci daripada keislaman tersebut. Bila kita tidak bersyahadat atau bila kita belum bersyahadat, otomatis keimanan kita juga masih dipertanyakan. Makanya orang masuk Islam pertama itu disyahadatkan terlebih dahulu. Seakan-akan dia baru membuka sebuah gerbang. Gerbang itu disebut dengan gerbang Islam. Bila dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu, maka terbuka gerbang tersebut. Atau bisa kita katakan terbuka pintu surga. Tinggal bagaimana supaya dia bisa lebih baik lagi agar dia lulus masuk ke surga-surga yang dia mau. Masyarakat muslimin dan muslimat yang asal maghrib menjelang syahid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin sebelumnya ketika sesi tanya jawab itu tunggu azan sehingga ada sedikit keterburuan. Jadi kita buka sesi tanya jawab yang cepat supaya nanti banyak pertanyaan yang bisa kita jawab. Orang yang mau bertanya dari akhwat, mana dari ibu-ibu, boleh tanya tentang materi kita sekarang atau yang sebelum-sebelumnya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, ya. Bagaimana kalau kita berselawat tapi tanpa berwudu? Kalau selawat tanpa berwudu. Bagaimana kalau seandainya kita berselawat tanpa berwudu? Sah-sah saja. Yang diwajibkan itu adalah membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran itu harus berwudu. Sedangkan berselawat tidak diwajibkan untuk berwudu. Kalau seandainya ada wudu, maka ia lebih afdal. Selawatnya itu juga mendapatkan nilai plus. Tapi kalau seandainya kita tidak berwudu atau kita sudah berhadas kecil, itu juga tidak apa-apa. Apalagi kalau seandainya kita lagi misalkan yang laki-laki itu motoran, lagi motoran kan otomatis fokusnya ke jalanan. Tapi biasanya kan bawaannya itu fokus ke jalanan saja. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Mulut, telinga, dan lain sebagainya itu hanya fokus di jalanan. Sebenarnya kita bisa melakukan hal yang lain. Ini bukan mengalihkan sehingga membuat orang kecelakaan, enggak. Ini hanya meminimalisir waktu yang sempit untuk ibadah. Nah, ketika motoran itu kita bisa saja bersolawat. Solawatan mana ada banyak. Daripada kita nyanyi gak jelas, cinta satu malam, lagi motoran cinta satu malam, atau lagi ini kalau jadi motoran kita nyanyi gak jelas, mendingan dari motoran solawatan. Lagi motoran kita istighfar, itu mendapatkan pahala. Fokus kita tetap ada. Selawatannya juga tetap benar. Itu juga mendapatkan pahala kita. Sambilan
seperti itu. Ya, sambil apa namanya menyelam minum air seperti itu. Sambil menyelam minum air. Itu juga lebih bagus. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang kita nggak nggak. Maka kita jalan kaki dari rumah ke musola. Biasanya itu ada dua. Kalau bukan hanya melihat sekitar kiri kanan atau main HP. Nah, sebenarnya bisa kita pakai untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang membuat ibadah. Boleh main HP, mulut tetap terus berzikir. Ya, naik motor tapi jangan sampai nanti hilang fokus ininya. Ketabrak mobil parkiran. Mobil lagi parkir, kita tabrak. Jangan gitu juga. Fokus kita tetap lidah kita saja yang kita ucapkan. Nah, itu biasanya akan lidah kita itu akan terbiasa. Apalagi misalkan kita punya hafalan, kita jalan pakai motor, fokus kita terbiasa. Biasanya kita kalau hafalan kan harus fokus, benar-benar fokus untuk ayat karunya apa, ayat selanjutnya apa. Tapi karena kita sering murojaah di jalan, lagi motor atau lagi jalan, sehingga ayatnya itu keluar aja dari mulut kita. Ayatnya itu jalan aja kayak kita baca Al-Quran seperti itu. Itu adalah kebiasaan dan itu bagus bagi orang-orang. Akan motoran nih, Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Lagi ya, angan-angan kepikiran alladzihum fihi mukhtalifun. Oh ya, kalla saya'lamu kalla saya'lamu. Lupa lagi amat terus gitu, nggak apa nggak apa, kita kan nggak nyentuh Al-Quran. Yang harus itu adalah ketika kita menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran harus ada wudhu. Tapi kalau seandainya kita nggak menyentuh, kita baca saja, itu juga boleh tanpa wudhu. Tanpa wudhu kita boleh membaca Al-Quran. Walaupun lebih afdalnya itu berwudhu. Tapi kalau seandainya kita jaga wudhunya itu berkurang, maka tidak apa-apa. Lakukan saja seperti itu. Seperti halnya biasa. Sehingga kebiasaan kita itu bernilai ibadah. Mau salawatan, ya nanti kebiasaan. Saya itu sedikit flashback ketika saya kecil. Orang tua saya itu sering motoran dari rumah ke pinggir pantai. Biasanya itu subuh. Kami di Aceh itu banyak pantai. Di pantai-pantai kami itu bagus-bagus. Dan orang tua saya itu punya sakit apa saya nggak tahu. Pokoknya beliau itu disuruh sama dokter untuk terapi tanah itu dikuburkan, badannya itu dikuburin pakai tanah pasir laut. Selama mungkin paling cepat itu 15 menit sampai setengah jam. Jadi pagi-pagi subuh itu berangkat dari rumah ke pinggir laut. Sampai pinggir laut, langsung ngeruk sendiri, nanam diri gitu istilahnya.
itu nunggu. Nah saya waktu itu masih kecil, bisa lihat sunrise, atau matahari terbit, itu bisa melihat itu, main laut lah istilah kami. Jadi pagi-pagi itu udah main laut. Dan saya yang paling ingat itu ketika perjalanan dari rumah ke pinggir pantai itu, orang tua saya itu tidak pernah nggak ngucapin sesuatu. Pertama ya saya, itu kalau motoran, itu pasti murojaah. Paling kurang itu surat-surat yang memang beliau hafal. Pertama surat Al-Baqarah, misalkan dari ayat pertama, mungkin ayat sampai 20, sampai 30. Kalau seandainya mentok sudah lupa, beliau pindah ke surat-surat pendek. Mentok misalkan udah selesai habis ayat-ayat pendek, baru beliau sholawatan. Udah selesai sholawatan, nanti pasti berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai rumah. Saya sebagai seorang anak yang masih kecil, umur saya sekitar 2 atau 3 tahun, nggak tahu apa. Tapi saya dibonceng di depan. Saya dengar semuanya. Ketika itu saya juga nggak pikir apa-apa. Kapan saya mikirnya? Ketika saya belajar di kuliah atau ketika selesai dari pesantren, saya mikir orang tua saya itu dulunya ternyata sangat produktif. Beliau itu walaupun nggak istilahnya itu nggak duduk di masjid lama-lama, berzikir lama, tapi beliau itu selalu membuat ibadah itu jadi lebih santai. Akhirnya setelah selesai daripada pesantren, saya coba dengan gaya ayah saya. Jadi saya nulis di sebuah kertas tempel itu yang bisa ditempelin. Saya tulis ayat Al-Quran, saya hafalin, saya taruh di depan, nggak banyak, 1-2 ayat. Perjalanan dari rumah ke kampus itu saya baca 2, 3 sampai 4 ayat. Terus seperti itu. Ternyata saya hafal. Sampai kampus saya sudah hafal 2-3 ayat Al-Quran. Terus seperti itu. Tapi karena mungkin terlalu gegabah, ketika saya tulis itu sampai 15 ayat. 15 ayat saya tulis di semuanya. Tahunya nggak ada hafal 1 ayat pun. Tapi kan kita sudah berusaha. Artinya memaksimalkan waktu yang benar-benar untuk ibadah juga. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya harus banyak-banyak kita lakukan. Daripada kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, mending sibukkan dengan hal-hal ibadah. Karena malaikat maut ada di sekitar kita. Setiap hari datang kepada kita, lihat ibu nenek dimasak, masak atau suaminya. Terus nanti setelah itu 5 jam lagi kembali lagi, ngapain dia? Lagi sholat. Oke. Nah, jangan sampai nanti ketika malaikat datang kepada kita lagi, iya, setiap saat datang lagi ngerok ya. Ibadah, ngerok suami, ibadah, ngedumel, ngomel ibadah. Kalau seandainya ngomel baik-baik, ini anak kasih jajan dulu 3 jam 1 belum sholat, apa kamu ini? Ngomel, kamu ini, kamu kerja yang berapa? Kamu kerja apa? Kalau ngomel sendiri gimana sih?
uang ada, pusing kepala, berat Allah, semua nggak jelas. Itu nggak bernilai ibadah. Maka ngomel kita juga harus bernilai ibadah. Seperti itu. Sehingga ya dimanapun harus kita bawa supaya anak-anak kita bisa mencontohi kita, contohi kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Bolehkah sholat itu di pondok? Kenapa? Kalau hanya dalam hal yang remeh, misalkan ya hal yang remeh, istilahnya udah kalau aja kan masih banyak. Mengulur waktu. Ya, mengulur waktu. Karena apa? Misalkan karena saya lagi nulis apa? Tahu nulis surat cerita lain. Ya, nanggung. Udah tulis terus, tahu-taunya udah sehalaman. Ya, masalah. Tiba-tiba, sedikit lagi nih. Sedikit lagi, apa? Habisin sedikit lagi. Tiba-tiba saya belum sholat. Ya udahlah, foto. Hal-hal yang memang bersifat doruri, sifatnya sengaja enggak? Iya, sengaja. Dan itu tidak boleh. Makanya sholat lima waktu itu sangat penting. Nah, kalau kita tidak bisa sholat lima waktu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan rezeki di waktu? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak-hak kami di waktu yang tepat? Allah juga akan memberikan sebagaimana amal. Kalau seandainya kamu memberikan ibadah kamu hanya kepada Allah, hak-hak Allah kamu penuhi, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya dengan excellent, istimewa, otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran bagi dan yang tidak kita sangka-sangka. Hal-hal yang seperti itu tidak boleh kalau kamu. Tapi kalau seandainya kita memang lagi di perjalanan yang memang kita tidak bisa waktu itu sholat. Perjalanan misalkan naik kereta api, posisinya kita berdiri. Setelah itu memang tidak bisa sama sekali bergerak, harus berdiri. Kadang bisa, kita tinggal tayamum, berdiri sekitar kita, tayamum, dan tanpa menghadap kiblat, kita menghadap kepada rel yang depan, itu bisa. Nah, hal-hal yang memang sifatnya darurat itu boleh. Hal-hal sifatnya darurat. Misalkan kita sakit banget, tak bisa bergerak sama sekali. Benar-benar tak bisa bergerak. Ketika 2-3 jamnya kita bisa bergerak, nah, itu kita mau seperti itu. Maka kewajiban kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan bila kita tidak mudah, maka Allah juga akan menjadi rezeki kita, jodoh kita, dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu kapan datangnya rezeki kita, kapan datangnya jodoh kita, kapan datangnya mau kita. Tapi kalau seandainya kita menyegerakan, misalkan kita segera sholat bila seandainya sudah ada,
kita segera puasa bila waktunya, atau kita segera misalkan memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita kalau benar-benar kita butuhkan. Oke, ada lagi yang ya. Boleh. Kalau seandainya tertidur sampai jam 9 boleh. Tertidur, bukan sengaja ya. Ini lah tertidur, udah malam nih. Kalau mau tuh boleh tidur, ini benar-benar tertidur karena kecapean semalam. Semalam itu saya tahajud banyak, lupa waktu, tahu-tahunya udah jam 3 aja nih, tahajud dari jam 1. Sebelumnya saya mengajarkan semua pekerjaan saya, mulai start jam 1, lalu jadi jam 3. Istirahat. Nah, tahunya sampai jam 10. Nah, istri pikir kita udah sholat. Tahunya istri bilang kita belum sholat sama sekali. Pas waktu itu kita bangun. Waktu menunjukkan pukul jam 10. Apakah boleh sholat subuh? Boleh. Langsung sholat subuh. Sholat subuh seperti biasa, walaupun matahari sudah ya, karena memang itu maaf enggak, karena dia memang ketiduran. Kalau ketiduran itu lokal. Jadi kalau taklif, pena kewajiban kita itu diangkat dulu. Seakan-akan itu menjadi sebuah rosok karena kita memang ketiduran. Tapi benar-benar ketiduran ya, jangan sampai nanti dia bangun nanti tidur. Itu salah. Jadi kalau seandainya ketiduran bangun jam 10, langsung sholat subuh bisa. Tapi jangan mikir apa lagi. Ini bangun jam 10, belum sholat subuh nih. Oh, masak siang dulu. Enggak juga. Sholat subuh dulu. Selesaikan itu dulu kewajiban kita. Setelah itu baru melakukan kegiatan seperti biasa. Ada lagi? Enggak. Ada soal lagi? Ya. Yang dianjurkan atau yang diwajibkan la suhu illa mutahhar. Ini kita pegang Al-Quran dalam keadaan suci, berwudu. Selain itu, kita baca Al-Quran tanpa megang juga boleh. Walaupun nanti ada perbedaan, tapi wajib juga boleh. Nah, yang diwajibkan itu adalah memegang Al-Quran, membawa dan membaca itu harus berwudu. Tapi kalau zikir dalam keadaan tidak berwudu, sholawat dalam keadaan tidak berwudu, atau